Pastor, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Sister, if you can point out a single unequivocal statement, if you can point out a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, from any version in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga jal tiba harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video seorang Dr. Zakir Naik yang menantang para oten-oten, para pendeta, pastor sekalipun, untuk membuktikan dan menunjukkan ayat Alkitab, dalil yang menjadikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada satupun pendeta, pastor, para oten-oten yang berani, yang bisa membuktikan bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menyuruh orang-orang Kristen untuk menyembahnya. Tetapi ada satu pendeta yang mana si pendeta ini ternyata kami kira dia itu hanya ketakutan, karena sudah terbukti dengan adanya pernyataan dari seorang Dr. Zakir Naik ini, banyak sekali orang Kristen yang berpikir cerdas, yang menggunakan akalnya menjadi mualaf. Nah, baiklah, alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dari seorang pendeta, pendeta yang mana dia itu ketakutan dan panik ketika seorang Dr. Zakir Naik melemparkan kata-kata tersebut, yakni meminta atau menentang orang-orang Kristen, para pendeta, para pastor sekaligus, untuk menunjukkan ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan, atau Yesus mengaku sebagai Tuhan dan menyembah orang-orang Kristen untuk menyembahnya. Silakan simak. Serangan Islam yang paling dianggap hebat oleh mereka, padahal sebenarnya tidak hebat juga, tapi mereka anggap serangan berbobot itu diberikan oleh orang seperti Zakir Naik. Pertanyaannya begini, di mana di Alkitab Yesus bilang aku ini Allah, Tuhan, sembahlah aku? Di mana di Alkitab Yesus berkata aku ini Tuhan? Sampai Zakir Naik berkata, kalau ada yang bisa kasih tunjuk ayat Yesus bilang aku ini Tuhan, hari ini juga saya jadi Kristen. Itu dianggap senjata mematikan bagi orang Kristen. Tapi menurut saya mematikan kalau disampaikan kepada orang bodoh yang tidak belajar. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh belajar Alkitab, justru pertanyaan seperti itu yang pertanyaan bodoh menurut saya. Kenapa? Saya berikan beberapa jawaban. Pertama, dasar iman orang Kristen itu bukan hanya omongan Yesus. Dasar iman Kristen adalah seluruh kitab suci, Kejadian sampai Wahyu. Jadi biar Yesus tidak omong keluar dari mulut Yesus, asal kitab suci bicara itu, orang Kristen percaya. Jadi iman orang Kristen tidak hanya Yesus omong A, kitab A, Yesus omong B, kitab B. Seluruh kitab suci, Kejadian sampai Wahyu. Kalau keluar dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak terima. Iman kita dari kitab suci. Karena itu, kalau mau cari tahu Yesus itu Tuhan, bukan hanya dari omongan Yesus. Lihat seluruh kitab suci. Apakah kitab suci bicara Yesus itu Tuhan, Yesus Allah atau tidak? Itu jawaban saya pertama. Nah, sahabat, alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan, kita komentar, kita tanggapi dulu ya apa yang disampaikan oleh seorang pendeta ini. Pendeta Ezra Soru ini menurut kami hanya menunjukkan kebodohannya saja. Dia menyebutkan bahwa iman orang Kristen itu bukan hanya dari Yesus, tetapi kitab suci. Lah, kan namanya kitab suci itu adalah firman Allah atau firman Tuhan. Sedangkan dia menyebutkan tidak seluruhnya kitab suci secara langsung, ya. Dia menyebutkan kitab suci itu bukan seluruhnya dari Yesus. Kok bisa begitu? Sesuatu yang bukan dari Tuhannya sendiri, mereka imani dan mereka yakini. Sekalipun Yesus tidak mengatakan demikian. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh seorang pendeta Ezra Soru ini hanya menampakkan saja kebodohannya. Karena sudah banyak sekali para pendeta, para pastor, dan orang-orang Kristen yang berpikir berakal cerdas, pintar, masuk ke dalam agama Islam karena tidak menemukan tentang Alkitab yang
menemukan Alkitab, ayat Alkitab tentang ketuhanan Yesus. Mereka sangat bingung sekali ketika Dr. Zakir Naik menyebutkan demikian. Tunjukkan satu ayat Alkitab dari manapun kalau Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan dan menyuruh orang-orang umat-umatnya menyembah dirinya. Apabila ada satu ayat, maka Dr. Zakir Naik akan masuk dalam Kristen. Ini memang mematikan, karena dengan pertanyaan itu banyak sekali para pastor, orang-orang Kristen, para pendeta ya, masuk ke dalam agama Islam. Inilah akal yang sehat. Lalu bagaimana dengan pendeta Rasul ini? Hanya menunjukkan nafsu, menunjukkan kebodohannya sendiri, tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh seorang Dr. Zakir Naik. Nah, sahabat Ridwanullah, mari kita lanjut simak apa yang disampaikan oleh seorang pendeta Rasul ini. Silakan. Jawaban kedua, apakah kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan harus datang dari mulut Yesus sendiri baru boleh dipercaya? Tidak bisakah konfirmasi pihak lain menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, kita percaya? Permisi adik Nona baju merah, mau tanya, adik punya bapak nama siapa? Julius. Betul itu? Tidak salah. Adik punya bapak betul nama Julius. Dia bilang bapaknya nama Julius. Saya tidak akan percaya kalau Julius sendiri mengatakan aku bernama Julius. Masuk akal? Biar Julius tidak ada di sini, dia tidak perlu omong saya ini bapaknya ini. Tapi yang bersaksi ini kan anaknya. Apakah kalau anaknya bersaksi berarti tidak bisa dipercaya? Julius tidak perlu beromong aku ini nama Julius, tidak perlu. Cukup anak kandungnya kalau omong, kita semua percaya. Jadi biar Yesus tidak pernah omong aku ini Tuhan, lihat murid-muridnya omong apa. Tidak perlu harus Yesus kemana-mana, aku ini Tuhan, sembah aku ini Tuhan. Tidak perlu. Dengar kesaksian orang-orang dekatnya bilang apa, bisa dipercaya, bisa dipercaya ya. Kalau begitu sekarang coba kita dengar murid-murid bilang apa. Menurut salah satu murid penulis Injil Yohanes, yaitu Rasul Yohanes, dia bilang begini, Yohanes 1:1. Nah, itulah sahabat Alhamdulillah lanjutan dari seorang pendeta Rasul ya, yang mencoba menjawab apa yang disampaikan oleh seorang Dr. Zakir Naik. Tetapi lagi-lagi seorang pendeta ini, dia hanya menampakkan kebodohan dan kedetahuannya, hanya keingkaran saja. Kita bisa melihat dari mimik wajah dari seorang pendeta ini, dia tampak ada rasa kebingungan dan ketidakyakinan tentang apa yang disampaikan dan juga mungkin yang dituankan oleh mereka, oleh pendeta itu sendiri. Dia menyebutkan bahwa tidak mesti ya seorang Tuhan, Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Lah, ini kan menjadi akidah dasar kita selaku umat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyebutkan, ini anallahu la ilaha illa ana. Sudah jelas di dalam kitab suci kita. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Sedangkan Yesus tidak pernah menyebutkan dan tidak pernah mengakui di dalam kitab manapun bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus harus disembah. Mereka harus menyembah Yesus. Dan adapun yang terakhir dia menyebutkan, bukannya terakhir ya, dia menganalogikan atau memberikan contoh seperti pengakuan seorang anak kepada ayahnya, kepada bapaknya. Ini sungguh tidak masuk akal menurut kami. Karena apa yang disampaikan seorang pendeta ini hanya mencari kebenaran saja, hanya untuk membenarkan perkataannya saja, tidak berdasarkan dengan Alkitab. Alhamdulillah, subhanallah. Dan alhamdulillah juga yang disebutkan oleh seorang pendeta ini di akhir, dia menyebutkan bahwa murid-murid Yesus, mana murid Yesus yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Mana yang menyebutkan murid-murid Yesus? Hanya muridnya saja, Yesusnya tidak mengakui Tuhan. Kenapa? Muridnya walaupun ada. Tetapi ya dalam forum diskusi, pasal yang disebutkan oleh seorang pendeta ini ternyata di otak-atik
itu hanya omongan belaka saja. Nah, sahabat alhamdulillah, bagi kita selaku umat muslim jangan sampai tertipu, jangan sampai terkecohkan, jangan sampai meyakini oh benar Yesus, oh benar Nabi Isa adalah adalah Tuhan. Itu wajib disembah oleh orang-orang Kristen. Kita wajib yakini itulah akidah kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Orang Kristen Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mengingkarinya. Nauzubillah, subhanallah. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Semoga Allah menjaga keimanan, keyakinan kita bertauhid, menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.